Assalamualaikum. Di zaman ketika dunia berada di dalam genggaman layar, manusia berkomunikasi lebih cepat daripada sebelumnya. Kata-kata melintasi jarak dalam hitungan detik. Pesan berpindah dari satu ruang digital ke ruang lainnya tanpa batas. Namun, di tengah derasnya arus informasi itu, kita sering lupa bahwa komunikasi sejatinya bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang memahami. Setiap pesan yang kita sampaikan bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan pikiran, nilai, dan pengalaman manusia. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan antara generasi, budaya, perspektif, bahkan antara harapan dan kenyataan. Di ruang kelas, mahasiswa mempelajari teori, konsep, dan berbagai pendekatan dalam ilmu komunikasi. Tetapi ilmu tidak berhenti di dalam buku atau diskusi akademik. Ia menemukan maknanya ketika dibagikan, dipraktikkan, dan dihadirkan kembali ke tengah masyarakat. Melalui video ini, para mahasiswa ilmu komunikasi Sunan Ampel, Surabaya mencoba merawat tradisi itu, membawa pengetahuan dari ruang akademik ke ruang publik digital. Bukan sekedar membuat konten, tetapi menghadirkan gagasan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memberi makna, membangun pemahaman, dan menumbuhkan empati. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap pesan yang kita kirimkan selalu ada kesempatan untuk saling belajar, saling memahami, dan saling memanusiakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa berita di media sosial bisa mempengaruhi pilihan politikmu? Atau bagaimana sih iklan membentuk gaya hidup kita? Itu semua adalah dunia sosiologi komunikasi. Hari ini kita akan membahas apa itu sosiologi komunikasi, teori utamanya, dan dampaknya di masyarakat Indonesia. Yuk simak! Sosiologi komunikasi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana proses komunikasi mempengaruhi struktur masyarakat, interaksi sosial, dan kekuasaan. Bukan sekedar bicara soal pesan, tapi bagaimana media massa, digital, dan budaya membentuk realitas kita. Pionirnya seperti Harold Laswell dengan rumus klasik siapa, mengatakan apa, lewat saluran mana, kepada siapa, dengan efek apa. Di era digital ini, relevan banget dengan TikTok atau Twitter yang bisa viralkan isu sosial dalam hitungan jam. Mari kita kenali 3 teori kunci. Yang pertama, teori jarum hipodermik adalah media seperti jarum suntik yang langsung menyuntik pesan ke audiens pasif. Contoh, propaganda di masa Orde Baru yang membentuk opini publik soal pembangunan. Tapi, teori ini dikritik karena mengabaikan faktor audiens. Dan yang kedua, teori alur 2 langkah, two-step flow, adalah pesan media diteruskan oleh opinion leader seperti influencer atau ulama di medsos. Di Indonesia, lihat bagaimana tokoh seperti mempengaruhi diskusi agama via YouTube. Dan yang ketiga adalah teori kultivasi, cultivation theory. Paparan media jangka panjang membentuk persepsi realitas. Misalnya, berita kriminal di TV bikin kita takut, keluntuk keluar malam. Padahal statistik bilang aman. George Gardner bilang media tak ceritakan dunia seperti adanya, tapi seperti yang mereka inginkan.
Di Indonesia, sosiologi komunikasi terlihat nyata. Yang pertama, pemilu dan hoax. Media sosial jadi arena perang informasi, mempengaruhi 80% pemilih muda dari data KPU 2024. Dan yang kedua adalah gerakan sosial. Gerakan Indonesia Bebas Plastik lahir dari kampanye Instagram ubah perilaku masyarakat. Dan yang ketiga adalah isu budaya. Sinema lokal seperti Gundala gunakan komunikasi untuk bangkitkan nasionalisme. Tapi tantangannya adalah echo chamber di medsos bikin polarisasi seperti perdebatan politik di Twitter. Jadi sosiologi komunikasi ajarkan kita jadi konsumen media yang kritis, verifikasi fakta, pahami konteks, dan gunakan komunikasi untuk kebaikan. Coba analisis berita hari ini pakai teori ini. Terima kasih telah menonton, like, share, dan subscribe untuk video edukasi lainnya. Sampai jumpa, sekian dari saya, terima kasih.